Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama saya mohon maaf belum bisa bergabung pada malam hari ini, sedang dalam perjalanan. Ibu Bapak yang saya hormati, selama 3 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan review pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau dengan perguruan tinggi bagi LKP di tahun 2023. Jadi kita berharap adanya kerjasama nantinya untuk kegiatan rekognisi pembelajaran lampau antara LKP dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami perlu sampaikan ada 3 skema RPL yang kami harapkan bisa dikerjasamakan antara LKP dengan perguruan tinggi. Yang pertama, rekognisi pembelajaran lampau bagi lulusan LKP yang menyelenggarakan program 1 dan 2 tahun. Di mana LKP dapat selama ini melaksanakan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam perencanaan program, kurikulum, sehingga nantinya itu dapat langsung dikonversi dengan mata kuliah sesuai dengan ketentuan. Jadi diharapkan nantinya pada saat perencanaan kurikulum program 1-2 tahun sudah mendapatkan pendampingan atau mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi agar ketika RPL sudah tidak perlu asesmen lagi. Jadi lulusan LKP bisa mendapat pengakuan 1, 2, 3, atau bahkan 4 semester. Kemudian skema yang kedua, yaitu RPL bagi lulusan LKP program singkat. Perlu kami sampaikan, LKP juga ada yang menyelenggarakan program-program singkat 6 bulan, 3 bulan, atau disesuaikan dengan jam pelatihan berbasis KKNI atau berbasis SKL ya, berbasis SKL KKNI, di mana di sini para lulusannya itu mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari penjaminan mutu lulusan. Jadi kita berharap mereka yang mengikuti program singkat pun juga mendapatkan pengakuan sesuai mata kuliah yang tentunya selaras dengan apa yang diambil di LKP serta prodi di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, RPL bagi lulusan LKP yang bekerja atau berwirausaha. Nah, RPL ini direncanakan atau diharapkan nantinya juga akan diinformasikan kepada seluruh alumni lembaga kursus dan pelatihan dari masing-masing lembaga. Nah, kita berharap bahwa mereka pun nantinya mendapatkan informasi untuk bisa dibantu oleh lembaga kursus dan pelatihan melakukan RPL agar mereka bisa mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Jadi sambil bekerja atau sambil berwirausaha, mereka bisa mendapatkan pendidikan tinggi, entah itu D1, D2, D3, atau D4 terapan. Tidak menutup kemungkinan juga S1 yang akademik gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 tahapan yang selama ini sudah dilakukan dalam rangka kerjasama RPL ini oleh lembaga kursus dan pelatihan. Tentu kerjasama ini dilakukan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan sudah memiliki tim RPL agar nantinya tidak mengalami kendala di kemudian hari. Yang pertama, tahapannya LKP melakukan penawaran kerjasama mengajukan kepada perguruan tinggi mitra penyelenggara RPL yang selaras atau tidak selaras dengan melampirkan kurikulum per program kursus. Nah, dalam kerjasama ini biasanya teman-teman LKP itu melampirkan MOU yang sudah pernah ditandatangani di tahun 2021 dan 2022 sebagai referensi bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi tahun 2021 itu MOU antara direktorat dengan beberapa perguruan tinggi. Di tahun 2022 ada yang direktorat dengan perguruan tinggi dan juga ada antara LKP langsung dengan perguruan tinggi, di antaranya beberapa LKP di Jawa Timur dengan UNESA. Nah, kemudian tahapan kedua, yaitu kalau memang sudah dicapai kesepakatan, maka dilakukan penandatanganan MOU atau sesuai ketentuan. Karena ada yang tahapannya MOU, kemudian MOA, kemudian asesmen, tentu mengikuti dengan perguruan tinggi yang akan menjadi mitra. Tahapan ketiga, pemenuhan kelengkapan kerjasama. Jadi LKP itu akan mengisi format pengajuan RPL, dilengkapi dengan daftar usulan materi keterampilan untuk bisa dilakukan konversi atau di-assessment oleh perguruan tinggi.
Jadi di sini bisa dua arah. LKP mengajukan kerjasama atau mengajukan berkas untuk di assessment, atau pihak perguruan tinggi mendampingi LKP untuk melakukan penyesuaian kurikulumnya sehingga bisa diakomodir atau bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Kemudian yang tahapan keempat, asesmen capaian pembelajaran sesuai kurikulum LKP. Nah, dari kurikulum yang tadi diajukan oleh LKP ke perguruan tinggi mitra RPL, selanjutnya dilakukan asesmen untuk dilihat dan dipelajari mana-mana saja yang bisa diakui dan dikonversi ke mata kuliah sesuai program yang menjadi tujuan RPL. Kemudian yang kelima, penerbitan SK konversi. Nah, nanti kalau sudah perguruan tinggi menyetujui, maka selanjutnya perguruan tinggi tersebut memberikan SK daftar mata kuliah yang masuk dalam RPL atau yang diakui untuk kemudian diacu oleh lembaga kursus pelatihan dalam sosialisasi kepada peserta maupun kepada alumninya. Tentu sekali lagi tahapan ini tidak saklek demikian, bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing baik LKP maupun juga perguruan tinggi. Perlu kami sampaikan bahwa lembaga kursus dan pelatihan yang berada di bawah binaan Direktorat Kursus dan Pelatihan itu beragam. Nah, jadi yang pertama misalnya ada yang menyelenggarakan program 1 sampai 2 tahun. Jadi 6 bulan belajar, 6 bulan magang. Ada yang memakai magang, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga yang programnya 6 bulan atau 3 bulan atau 1 bulan. Jadi pola belajarnya langsung praktek, bisa ada magang, bisa tidak. Ini berdasarkan SKL yang ditetapkan oleh Direktorat berbasis KKNI. Kemudian juga ada paket yang mereka laksanakan. Jadi kursus yang dilaksanakan berdasarkan jam pelajaran atau jam pelatihan. Jadi tergantung berapa JPL yang mau mereka ambil. Lalu lingkup materinya disepakati, ditetapkan. Kemudian yang keempat, materi khusus, yaitu in-house training. Ada juga yang dalam bentuk bantuan pemerintah, PKK atau PKW. Jadi PKK ini sudah ditetapkan, misal 200 JPL, PKW juga demikian. Kalau PKK orientasinya bekerja, kalau PKW orientasinya wirausaha. Nah, kami berharap bahwa berbagai bentuk pelatihan ini nanti tentu bisa menjadi salah satu bagian untuk RPL. Kemudian yang kelima juga ada kursus yang sifatnya privat. Jadi masyarakat umum, ada dosen, ada karyawan, ada mahasiswa, ada yang mungkin untuk wirausahawan. Jadi sangat beragam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berharap berbagai program ini ada sisi yang bisa diakomodir dalam RPL nanti. Nah, beberapa program mereka dilanjutkan dengan penjaminan mutu lulusannya melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang mengacu pada SKL berbasis KKNI yang telah ditetapkan oleh Direktur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah aspek legal kursus dan pelatihan perlu kami sampaikan, artinya lembaga-lembaga yang nanti menjadi mitra perguruan tinggi tentu mereka harus memenuhi aspek-aspek legal formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait perizinan, jadi LKP mengacu pada Permendikbud 81 tahun 2013 terkait pendirian SPNF dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 2021 terkait dengan OSS. Jadi mereka semua memiliki nomor induk berusaha. Plus perda atau mungkin syarat ketentuan yang berlaku di Dinas Perizinan masing-masing kota kabupaten. Intinya lembaga kursus harus berizin, tidak bisa tidak. Kemudian yang kedua, terkait kelembagaan, perlu kami sampaikan mengacu pada PP 57 tahun 2021 terkait standar nasional pendidikan, maka LKP tidak lagi ada akreditasi dari Badan PAUD BNF, tetapi dilakukan penilaian kinerja oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Beberapa lembaga masih memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku karena berlaku 5 tahun. Lalu Sarpras juga ada standar yang telah menjadi patokan, yaitu Permendikbud 127 2014, 2006 2016 dan 33 2017. Memang belum seluruh program keterampilan ada Permendikbudnya, tetapi ada standar yang harus mereka penuhi. Lalu kurikulum LKP mengacu pada Permendikbud 73 2013, 131 2014, Permendikbud 5 2016, 27 2017 dan 11 2019.
dan beberapa sedang dalam proses, di mana di sini terangkum dalam SKL berbasis KKNI. Di sana lengkap dengan kurikulumnya, kemudian silabusnya, RPP-nya. Lalu terkait PTK di lembaga kursus dan pelatihan itu mengacu pada Permendiknas nomor 40 2009 berkaitan dengan penguji, kemudian 41 2009 tentang pembimbing, 42 2009 tentang pengelola lembaga kursus meliputi tenaga kependidikan secara keseluruhan, kemudian 45 2009 mengenai teknisi laboratorium khususnya, dan Permendiknas 90 2014 itu tentang pendidik. Jadi itu acuan-acuan secara legal yang digunakan oleh lembaga kursus dan pelatihan. Nah, tentang lulusan, berdasarkan Permendikbud 70 tahun 2008, maka lulusan lembaga kursus dan pelatihan itu dilakukan uji kompetensi. Saat ini terdapat 44 lembaga sertifikasi kompetensi yang memberikan uji kompetensi lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan. Perlu kami sampaikan bahwa lembaga kursus dan pelatihan berdasarkan Undang-Undang 24 2014 tentang otonomi daerah itu lembaga kursus di bawah binaan kota dan kabupaten. Alhamdulillah saat ini banyak sekali pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada lembaga kursus pelatihan. Kemudian Perpres 68 2022 yang kemarin barusan di-launching menegaskan bahwa dalam penjelasan dari para narasumber yang hadir pada saat launching tersebut, bahwa Direktorat Kursus Pelatihan atau Lembaga Kursus Pelatihan tetap berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian PP 57 ini sekali lagi dengan adanya PP 57 2021 maka LKP tidak lagi ditetapkan standar nasional pendidikannya, maka dari itu tidak ada akreditasi dan dilakukanlah penilaian kinerja. Barangkali nanti Pak Dadang bisa menyampaikan lebih lengkap lagi terkait kebijakan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini Direktorat Kursus sudah melakukan fasilitasi kerjasama RPL dengan perguruan tinggi. Nah, di tahun 2021 kita telah melakukan koordinasi inisiasi kerjasama RPL LKP dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Jakarta. Lalu bimbingan teknis isian dokumen asesmen kurikulum LKP oleh Universitas Terbuka. Nah, di tahun 2002 kami juga sudah memfasilitasi adanya kerjasama RPL dengan Universitas Negeri Yogyakarta, UNJ, UPBBC, UT Tangerang, kemudian melakukan inventarisasi LKP dengan perguruan tinggi. Jadi kita melakukan interview beberapa LKP yang jadi piloting untuk dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Serta alhamdulillah mendapatkan fasilitasi penandatangan kerjasama RPL dengan 4 perguruan tinggi bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bu Kiki saat itu ya. Bapak dan Ibu, capaian kerjasama RPL sampai hari ini perlu kami sampaikan, tahun 2021 sudah mencapai kerjasama 29 LKP dengan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, kemudian 17 LKP dengan Universitas Negeri Surabaya, dan adanya pengakuan SKS. Jadi yang tadi tahap kelima, UT sudah mengeluarkan SKS mana yang dinyatakan memenuhi atau mungkin memenuhi syarat untuk dilakukan RPL dibebaskan, yaitu LKP 4, P4M Mataram dan LPKN Mataram. Selebihnya sedang dalam proses. Kemudian pada tahun 2022 ada 10 LKP melakukan MOU secara simbolis prodi vokasi dengan Universitas Terbuka, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Ini yang dihadiri oleh Bu Dirjen. Kemudian 43 LKP di wilayah Jawa Timur. Nah, ini yang spesial yaitu melakukan MOA dengan program pendidikan vokasi Universitas Negeri Surabaya. Bapak dan Ibu, di tahun 2023 kita terus mengupayakan untuk memfasilitasi lembaga kursus agar nantinya para lulusan lembaga kursus ini bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi dengan beberapa kemudahan, dalam artian ya lebih cepat dibanding yang semestinya. Ini data lembaga yang sudah MOA pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan UNESA untuk Jawa Timur tadi yang 43.
Dan ini 25 lembaga yang MOA-nya tahun 2022. Bapak dan Ibu, tindak lanjut kerjasama RPL ini diharapkan nantinya kalau sudah terjadi MOU, sudah terjadi kerjasama antara LKP dengan perguruan tinggi, maka tugas berikutnya bagi LKP, satu, melakukan koordinasi asesmen kurikulum dengan PT Mitra untuk mendapatkan SK pengakuan materi kursus yang dikonversi ke MK di perguruan tinggi Mitra melalui RPL. Setelah itu, baru mereka akan melakukan sosialisasi secara masif dan benar tentunya, jangan sampai salah tulis, salah ucap kepada semua alumni dan pendataan minat RPL alumni. Karena kalau salah menyampaikan, nanti bisa menjadi bumerang bagi LKP dan merusak kualitas mutu dari RPL. Jadi perlu ada prosedur, mekanisme, seperti apa sih mereka sosialisasinya kepada alumni. Kemudian menjadikan program RPL diharapkan bisa menjadi point rebranding, repositioning LKP kepada calon peserta kursus. Jadi mereka yang belum berkesempatan ke perguruan tinggi karena berbagai macam kendala, mereka kursus, mereka bekerja atau berwirausaha, kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi melalui RPL. Kemudian untuk perguruan tinggi, diharapkan perguruan tinggi bisa melakukan asesmen kurikulum LKP dan menerbitkan SK daftar mata kuliah yang dibebaskan untuk lulusan masing-masing LKP Mitra. Ini setelah asesmen tentunya. Kemudian melakukan koordinasi dengan LKP untuk bersama-sama menyusun kurikulum dan capaian pembelajaran agar nantinya kalau sudah disusun bersama-sama tidak perlu lagi asesmen. Ini alternatif kedua. Lalu melakukan koordinasi dengan Ditsuslat untuk melakukan review. Nah, ada 102 SKL yang telah ditetapkan oleh Direktorat berbasis KKNI yang selama ini diacu oleh LKP. Nah, kita berharap ada review dari perguruan tinggi sehingga nantinya ketika mereka melakukan atau menggunakan acuan SKL itu seperti apa bagi perguruan tinggi? Apakah bisa langsung diakui atau perlu ada perbaikan? Dan yang ketiga oleh Ditsuslat tentunya tindak lanjut dari kerjasama ini, Direktorat akan melakukan koordinasi dengan PT yang sudah MOU untuk review SKL agar nantinya memudahkan bagi LKP yang menggunakannya. Kemudian menerbitkan pedoman dan juknis RPL yang telah disempurnakan, yang nantinya akan diacu oleh LKP dan juga akan disosialisasikan kepada pengampu di pemerintah daerah, jadi dinas pendidikan atau juga perguruan tinggi yang ada di sekitarnya. Kemudian berkoordinasi dengan Dirjen Dikti dan Dirjen Diksi untuk inisiasi program Banpem. Nah, harapannya ke depan RPL ini juga sebisa mungkin difasilitasi, mungkin ada beasiswa agar makin menarik bagi lulusan lembaga kursus. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kami berharap melalui kegiatan review RPL ini, pedoman RPL ini, kami bisa mendapatkan yang pertama penyempurnaan pedoman penyelenggaraan kerjasama RPL LKP dengan perguruan tinggi yang naskahnya sudah diberikan kepada Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, kami berharap tersedia informasi model mekanisme asesmen kurikulum yang lebih teknis sesuai masing-masing perguruan tinggi. Jadi biar nanti LKP tahu apa sih yang harus dilakukan dalam rangka asesmen kurikulum ini. Dokumen apa, kemudian bentuknya seperti apa, formnya seperti apa. Kami berharap ada beberapa contoh model agar nantinya memudahkan sebagai lampiran pedoman. Kemudian yang ketiga, kami berharap tersedia data program studi yang selaras dengan program kursus nantinya yang memiliki potensi untuk dilakukan kerjasama RPL. Sehingga lembaga kursus itu bisa merancang mana-mana saja yang akan dilakukan proses RPL. Kemudian tersedia contoh dokumen model pengajuan permohonan RPL dari lulusan. Nah, kami butuh contoh seperti apa sih dokumen pengajuan RPL itu agar alumni atau lulusan itu juga bisa melihat, oh ternyata seperti itu. Nah, LKP sebagai pembimbing alumni juga bisa mengetahui, oh sertifikatnya harus dilegalisir, kemudian surat keterangannya harus seperti ini. Kalau misalnya rekognisinya melalui praktek seperti apa caranya. Dan yang terakhir, kita juga berharap ada draft MOU atau MOA kerjasama RPL khususnya yang akan kerjasama di tahun 2023. Kiranya begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sukses selalu, mohon maaf. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan keberkahan ilmu, amal, dan umur sehingga
bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Terima kasih, saya Ahmad Suhaidi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.